Sang waktu masih terus berjalan dengan mengiringi hari. 1 bulan telah berlalu yang menandakan jika kini usia kehamilan Adinda sudah berusia 7 bulan. Acara 7 bulanan masa kehamilan pun telah usai, meski hanya dihadiri oleh keluarga inti, namun masih berjalan dengan penuh hikmat, mungkin disebabkan karena doa tulus dari para orang tua lah yang membuat semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam kamarnya, Adinda banyak menerima hadiah dari keluarganya, mulai dari baju wanita hamil hingga perlengkapan bayi yang begitu lengkap, kecuali pakaian bayi. Hampir separuh dari keluarga inti itu sudah kembali ke kediamannya, termasuk Vita dan juga Andrew, dan kini di ruangan kamarnya hanya ada Al, Adinda, dan juga pamannya Herdi. Adinda. Panggil Herdi. Iya paman, ada apa? Sahut Adinda. Ini, paman ada sesuatu untukmu nak. Serunya dengan memberikan sebuah benda kotak, ya apalagi isinya jika bukan perhiasan. Adinda pun menerima hadiah yang diberikan oleh pamannya, sebelum akhirnya Adinda membuka kotak perhiasan itu. Dan benar, di dalamnya terdapat sebuah kalung indah dengan sebuah intan yang bergantung sebagai mainannya. Paman, ini indah sekali. Serunya dengan masih menatap kagum pada kalung indah itu. Kalung ini, paman buat khusus untukmu nak, kalung dengan model seperti ini hanya ada satu, jadi paman harap, kamu tidak lagi menghilangkannya. Sahut Herdi dengan mengelus pucuk kepala Adinda. Dek. Dada Al terasa terhenyak, Al yang mendengar penuturan dari paman Herdinya itu pun begitu tersinggung, bagaimana tidak, apa yang dikatakan oleh paman Herdinya itu mengingatkan Al akan kesalahan fatal yang telah diperbuatnya dulu, dan bahkan kalung Adinda yang dulu itu pun masih belum Al kembalikan. Sini, biar paman yang memakaikan. Pintanya pada sang keponakan. Adinda pun tak menolak permintaan pamannya, ia membiarkan saja jika pamannya ingin memasangkan kalung itu sama seperti pada saat pamannya dulu memasangkan kalung juga di ulang tahunnya yang masih berusia 5 tahun. Selesai, kamu sangat cantik nak dengan kalung ini. Seru Herdi lagi. Terima kasih paman kalungnya indah. Sahut Adinda dengan tersenyum. Baiklah nak, paman tidak bisa berlama-lama lagi, ontimu dan juga Rania pasti sudah menunggu di luar sana. Seru Herdi lagi. Al. Panggil Herdi. Iya paman. Sahut Al. Jaga Adinda dengan baik nak, paman tidak ingin Adinda terluka lagi, cukup satu kali saja kesalahan fatal yang dulu sudah kamu perbuat, dan paman tidak ingin ada kesalahan dari kamu lagi, paman minta padamu Al, bahagiakanlah selalu Adinda. Peringat Herdi pada menantunya ini. Pasti paman, Al akan terus berusaha untuk membahagiakan istri Al yang baik hati dan tulus ini. Sahut Al. Baiklah, paman rasa tidak ada lagi yang perlu paman sampaikan, ya sudah, kalau begitu paman mau pulang dulu Adinda. Seru Herdi lagi pada sang keponakan. Iya paman. Sahut Adinda. Kap. Satu kecupan hangat dari Herdi telah berhasil mendarat di pucuk kepala Adinda sebelum akhirnya pria parubaya itu benar-benar keluar dari kamar keponakannya. Dan kini di kamar mewah itu hanya ada Adinda dan juga Al, memang tidak begitu ramai karena si kecil Agatha dan juga Damian masih bermain dengan onti Rania mereka. Al berpindah posisi dengan duduk di dekat sang istri yang tengah mengandung itu, lebih tepatnya Al duduk di bibir ranjang kasur. Dielusnya perut buncit istrinya itu dengan lembut. Al menatap wajah cantik nan imut istrinya itu. Dan Kap. Al mencium kening istrinya dengan lembut. Sayang. Seru Al dengan tanpa mengalihkan pandangannya pada sang istri. Iya mas. Sahut Adinda lembut. Kamu masih terlihat sangat muda istriku, wajahmu tidak pernah berubah dari dulu, masih sama seperti Adinda yang masih berumur 18 tahun, bahkan jika kamu bersama si kembar, pasti orang lain akan mengira jika mereka adalah adikmu. Seru Al dengan nadanya yang terdengar datar, nampaknya Al sedang mengkhawatirkan sesuatu. Lalu, kenapa mas? Sepertinya mas sedang mengkhawatirkan sesuatu. Sahutnya yang sedikit bingung. Iya khawatir, bagaimana aku tidak khawatir sayang, usiaku sekarang 32 tahun jalan 33 tahun, dan aku sudah terlihat tua, dan kalau aku sudah berumur 50 tahun dan aku jalan sama kamu, pasti orang lain akan mengira jika aku sedang jalan dengan putriku yang masih seorang mahasiswa. Sahut Al dengan segala kejujurannya. Adinda cukup tersentak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya Al,
bagaimana bisa sang suami yang ia kenal sebagai sosok yang tidak suka mempedulikan tanggapan orang lain bisa memiliki pemikiran seperti itu? Bukankah suaminya tidak pernah khawatir jika orang lain menilai salah? Mas, kenapa Mas Al bicara seperti itu? Mas sama sekali belum tua. Malah Mas semakin bertambahnya usia malah terlihat semakin tampan. Sahut Adinda, namun dengan sedikit malu. Untuk sejenak Al tersenyum mendengar sahutan istrinya, namun tetap saja tak dapat menghilangkan kekhawatirannya. Meski yang kamu katakan itu benar, tapi kan tetap saja sayang aku khawatir. Aku khawatir jika suatu saat kamu berpaling dariku karena aku sudah tua. Ya meski aku tampan, tapi tetap saja kan, karena ketampanan itu tidak bisa mencegah penuaan, bukan karena aku tidak percaya pada cintamu sayang, tapi karena aku tahu di luaran sana masih banyak laki yang menginginkanmu. Sahut Al panjang lebar. Adinda terdiam mendengar ungkapan rasa khawatir suaminya. Jadi inikah alasan mengapa suaminya melarangnya pergi keluar sendiri meski itu dampingi oleh supir? Kecuali memang karena ada hal penting, jadi suaminya Al merasa takut jika dirinya akan diambil oleh laki lain. Adinda mengulurkan kedua tangan mungilnya, lalu ia meraih rahang tegas sang suami. Dipandangnya wajah suaminya itu lekat. Kap. Adinda mencium kening suaminya itu dengan lembut. Mas tidak perlu khawatir jika Adinda akan berpaling pada laki lain, dan perlu Mas Al tahu, tidak peduli meski Mas Al sudah tua, dan mungkin sudah tidak tampan lagi, Adinda tidak akan pernah meninggalkanmu Mas. Adinda mencintai Mas Al bukan karena ketampanan Mas, tetapi karena kebaikan yang ada pada diri Mas Al, dan jika Mas Al masih merasa khawatir jika Adinda akan diganggu atau diambil oleh laki lain, maka yang bisa mencegah agar hal itu tidak terjadi adalah Mas Al. Iya, hanya Maslah yang bisa melakukannya, dan Adinda yakin, mereka yang menginginkan Adinda tidak akan berani melakukan apapun pada Adinda. Karena apa? Karena suamiku yang keren inilah yang akan mencegah itu semua. Sahut Adinda tersenyum dengan segala keyakinannya. Al pun tersenyum mendengar penuturan sang istri tercintanya. Iya, benar apa yang dikatakan oleh istrinya. Mengapa dirinya merasa khawatir jika ia sendiri mampu mencegah hal itu? Entahlah, mungkin karena rasa cintanya dan juga rasa tak ingin menyakiti sang istri lagi karena tindakan yang mungkin saja bisa salah, membuat Al memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Al masih tersenyum memandang istrinya. Ada apa Mas? Kenapa sudah tersenyum? Sudah hilang rasa khawatirnya, dasar hihihi. Seru Adinda. Aku tidak menyangka sayang, jika aku sampai sebegitu mencintaimu. Sahut Al. Tetaplah seperti ini istriku, aku suka dengan kesederhanaanmu, aku suka dengan bagaimana kamu berpikir dan juga mencintaiku. Mungkin kamu bukanlah wanita pertama yang aku cintai, dan kamu memang tidak akan bisa menggantikan wanita yang menjadi cinta pertamaku hingga sekarang, Mama. Iya, Mama adalah cinta pertamaku hingga sekarang dan selamanya. Tapi meski begitu, kamu memiliki tempat khusus di hatiku sayang. Iya, sampai kapanpun aku akan mencintaimu istriku Adinda. Sahut Al, sebelum akhirnya ia memeluk tubuh Adinda. Aku mencintaimu Adinda. Lanjut Al lagi. Adinda juga mencintaimu Mas. Sahutnya. Tapi, apa Mas Al tidak lupa dengan sesuatu? Lanjut Adinda lagi. Al sedikit mengernyit bingung, lalu ia pun menguraikan pelukannya. Apa tadi maksud istrinya, lupa sesuatu? Lupa sesuatu apa sayang? Tanya Al. Ih, Mas Al lupa atau pura lupa sih? Tanya Adinda dengan sedikit memanyunkan bibirnya. Ya aku memang tidak tahu sayang apa yang sudah aku lupa. Ayolah sayang katakan saja, tidak perlu bertanya. Tanya seperti ini. Seru Al. Ya kalau Mas Al ingat, tidak mungkin kan Adinda harus mancing agar Mas Al ingat Sahutnya yang semakin manyun. Iya, oke, aku minta maaf sayang. Maafkan aku yang lupa, sekarang katakan apa yang Masmu ini belum berikan. Pasrah Al pada akhirnya. Adinda nampak diam sejenak, sebelum akhirnya ia pun tersenyum. Hadiah? Iya hadiah Mas, semua orang memberi Adinda dan juga adik yang masih di dalam perut ini dengan hadiah, lalu kenapa Mas tidak memberikan hadiah juga? Sahut Adinda dengan mengelus perut buncitnya. Ya Tuhan, iya sayang aku lupa. Sahut Al dengan menepuk jidatnya sendiri. Tuh kan, Mas Al memang benar lupa. Timpal Adinda. Tak ingin jika sang istri akan semakin kecewa, Al pun langsung bergegas dari ranjang kasurnya. Mau kemana Mas? Tanya Adinda, namun Al tak menyahut. Entah apa yang dilakukan oleh Al, nampaknya ia seperti akan mengeluarkan sesuatu dari lemarinya.
Dan benar, Al nampak mengeluarkan sebuah kantong baju yang terlipat dengan sangat rapi, mungkin itu hadiahnya. Sayang, ini coba lihatlah, bagus kan? Seru Al dengan memberikan hadiah itu pada istrinya. Ini baru satu sayang, yang lainnya masih ada di lemari. Imbuhnya lagi. Adinda memperhatikan hadiah yang diberikan oleh suaminya itu, terlihat jelas jika baju ini adalah baju bayi perempuan. Mas Al memberikan baju bayi perempuan? Sahutnya. Iya sayang, ini baju baby girl untuk adiknya Agatha dan Damian. Sahut Al. Tapi mas, kan si adik masih belum lahir, kita kan tidak tahu apakah adiknya laki atau perempuan. Sahutnya. Aduh sayang, kenapa harus bingung sih, sudah pasti si adik ini perempuan. Sahut Al dengan penuh keyakinannya. Kenapa mas bisa seyakin itu? Kan kalau Adinda cek kandungan Adinda selalu melarang dokter untuk mengetahuinya. Mas Al ini ada saja kalau bicara. Sahut Adinda dengan menggeleng. Ya tentu aku yakin meski dokter tidak mengatakannya sekalipun sayang, kan aku yang membuat si adik. Sahut Al dengan tanpa menyaring ucapannya, ia begitu sangat yakin dengan kemampuannya. Adinda tak menyahut lagi ucapan suaminya, kalau sudah seperti ini percuma, toh meski diberi pengertian, suaminya akan tetap pada keyakinannya. Pagi hari yang indah terasa begitu sejuk menyapa hamparan ibu kota serta para insan yang menikmati sejuknya alam sekitar, disertai dengan semburat mentari pagi yang muncul. Nampaknya telah membuat banyak orang di taman kota itu merasa senang dengan suasana alam yang begitu bersahabat. Dan hal itu pun juga tak luput dari seorang wanita cantik yang saat ini nampaknya sedang menyibukkan diri untuk berolahraga santai atau lebih tepatnya berlari, lari kecil untuk membuat badan sedikit berkeringat. Ya, pagi hari yang begitu sejuk ini Diandra si wanita cantik itu sedang menikmati olahraga paginya di taman kota. Rupanya badanku sudah lengket begini, kenapa cepat sekali berkeringat ya, padahal kan aku baru mulai 20 menit yang lalu. Ya sudahlah. Gumam Diandra di sela nafasnya yang terengah-engah, mungkin karena efek dari berlarinya. Diandra terus melanjutkan olahraga santainya, meski begitu, ada sesuatu yang membuat hatinya sedari tadi merasa tak nyaman, ya apalagi penyebabnya jika bukan karena orang di sekitar. Sepanjang Diandra melakukan olahraga paginya di taman itu, banyak pasang mata yang melirik bahkan menatapnya, padahal dirinya tidaklah menggunakan pakaian terbuka, celana olahraga panjang, dan juga kaos hitam polos dengan model lengan panjang juga, itu pakaian yang masih sopan kan? Sudahlah Diandra, tidak usah kamu pedulikan mereka. Batin Diandra. Merasa sudah cukup lelah dengan olahraga paginya, Diandra pun memilih untuk menepi dan kembali ke tempat duduknya yang tadi di mana tas yang berisi bekalnya ada di sana. Akhirnya sampai juga. Serunya setelah dirinya berhasil duduk. Diandra tak langsung meminum air minumnya, ia masih berdiam setelah hampir 5 menit, merasa sudah cukup waktu untuk menghilangkan penatnya, barulah Diandra meminum air minumnya yang dikemas dalam botol air minum. Gluk. Gluk, gluk. Diandra meminum air minumnya itu, nampaknya wanita cantik itu begitu sangat kehausan, hal itu terlihat dari bagaimana ia meminum air minumnya. Lama tidak berolahraga, ternyata lelah juga ya kalau berolahraga lagi, padahal kan masih belum 1 jam. Gumamnya. Tak ada lagi gumaman pada wanita cantik itu, tatapannya kini hanya tertuju pada beberapa pasang keluarga kecil yang menikmati liburan paginya. Dan ternyata, tanpa Diandra sadari rupanya sudah ada sepasang mata yang tengah menatapnya dari jarak jauh. Dan tidak lama dari itu, orang yang memandang Diandra itu pun mulai melangkah mendekatinya, entah apa yang diinginkannya. Hingga selangkah, 2 langkah, 3 langkah dan hayo. Sentak orang itu tiba-tiba. Pekik Diandra tiba-tiba, ia merasa sangat terkejut karena tiba-tiba dirinya mendapat gertakan dari belakang. Hahaha. Tawa orang itu yang merasa senang karena sudah berhasil membuat Diandra begitu terkejut. Ya Tuhan Randy. Ucap Diandra yang masih begitu sangat terkejut, dan ternyata setelah ia lihat, Randy lah pelakunya. Ya Tuhan Ren, kamu ini, membuat kaget tahu, bagaimana kalau aku terkena serangan jantung? Lanjut Diandra kesal dengan mengelus dadanya. Hihihi. Sorry Di, habisnya kamu itu sedang memikirkan apa sih, sampai seserius itu lihat mereka? Sahut Randy, dan ia pun segera duduk di samping Diandra. Diandra tak menyahut, ia kembali fokus melihat orang
orang yang sedang asik bermain itu. Di, kamu kenapa? Kamu marah ya sama aku karena sudah membuatmu terkejut tadi? Tanya Randy yang merasa bersalah. Diandra pun menatap Randy dengan tersenyum, sepertinya temannya ini merasa bersalah. Tidak Ren, aku tidak marah. Sahutnya tersenyum. Lalu, kenapa kamu tidak meresponku lagi setelah aku jahil sama kamu? Tanya Randy lagi yang ingin memastikan. Untuk sejenak Diandra menatap Randy, haruskah dirinya menanyakannya sekarang? Tapi itu kan sudah lama, lalu mengapa sekarang masih ingin dipertanyakan? Bukankah buktinya sudah ada, lalu perlu apa lagi? Di, kok malah diam sih? Tanya Randy lagi. Tidak Ren, tidak ada apa-apa. Sahutnya dengan tersenyum hambar. Meski kamu bilang tidak apa-apa, tapi tetap saja aku masih sangat penasaran. Ayolah tidak perlu kamu menutupi sesuatu, aku orangnya bisa menjaga rahasia kok. Sahut Randy. Mendapat tanggapan positif dari Randy, sepertinya tidak ada salahnya jika bertanya. Ren. Panggil Diandra. Iya ada, sahut Randy. Sebenarnya aku sudah lama ingin menanyakan ini sama kamu Ren, tapi setelah dipikir lagi sepertinya tidak ada gunanya, karena semuanya pun sudah terjadi, tapi karena kamu ingin tahu, ya sudah, akan aku katakan. Sahut Diandra. Ayo cepat katakan, aku sedang menunggu ini. Seru Randy lagi yang ternyata sudah benar tak sabar ingin segera Diandra mengatakannya. Ren, kenapa kamu tidak mengatakan padaku, jika Al sudah memiliki seorang istri dan juga anak? Tanya Diandra pada akhirnya. Dek. Randy pun sangat tertegun mendengarnya, bahkan tubuhnya pun terasa membeku. Kamu tidak bisa menjawabnya ya Ren, ya sudah tidak apa-apa, lagi pula aku sudah tahu semuanya. Kamu tahu, apa yang membuatku kecewa padamu Ren? Karena kamu tidak jujur dari awal kalau ternyata Al sudah menikah dan memiliki anak, Coba saja kalau kamu mengatakannya dari awal, tidak mungkin kan aku sampai datang ke rumah Al, benar kamu ini Ren. Ujar Diandra pada akhirnya, namun masih tersenyum. Ya, Diandra memang sudah lama ingin mengatakan hal ini pada Randy namun tak kunjung memiliki waktu yang pas untuk menanyakannya. Randy merasa bingung ingin menjawab dengan alasan apa, haruskah dirinya jujur jika yang menjadi alasan mengapa dirinya tidak mengatakan kabar tentang Al karena tidak ingin Diandra merasa terluka, apalagi saat itu Diandra masih baru datang dari luar negeri. Ya sudahlah Ren, tidak perlu dijawab. Hei kamu ini, giliran tidak ditanya malah aktif bicara, tapi kalau sudah ditanya malam diam. Gumamnya lagi. Di, sebenarnya aku tidak mengatakan tentang Al padamu karena aku tidak ingin membuat kamu terluka dalam waktu dekat Di. Apalagi pada waktu itu kamu masih baru kembali dari Kanada, aku hanya berniat untuk melindungimu Di. Aku hanya ingin melindungi perasaanmu. Sahut Randy dengan kalimatnya yang penuh arti. Diandra menatap Randy dengan tatapan yang tak biasa. Setelah mendengar jawaban Randy, entah mengapa Diandra merasa ada yang tak biasa pada kalimat Randy. Menurutnya kalimat Randy itu memiliki arti, seolah dari kalimat itu menggambarkan jika dirinya begitu berharga di mata Randy. Namun Diandra berusaha menepis pikiran itu, mungkin itu hanya pemikirannya saja, wajar saja kan jika Randy ingin melindungi perasaannya, sebagai seorang teman sudah pasti juga tidak ingin melihat perasaan temannya juga terluka. Sudah, jangan berpikir yang aneh. Batin Diandra. Bahkan kamu tidak curiga sama sekali kenapa aku bisa sekhawatir itu sama kamu Di, tapi tidak apa, akan aku jadikan ini sebagai permulaan. Batin Randy. Riuhan suara bocah kecil, nampak terdengar menghiasi taman belakang rumah kediaman pribadi Al, ya siapa lagi yang berhasil melancarkan riuhan itu jika bukan si kecil Agatha dan juga Damian. Ya, di pagi hari ini, dua balita laki itu, terlihat asyik sedang memberikan makan untuk ikan peliharaan sangat Dedi yang ada di kolam. Dengan dibantu oleh sang Dedi dan juga opa mereka, kedua anak kembar itu nampak bersemangat memberi makan ikannya. Ayo Itan, mama mian banak, biar tamunya cepat bekal, ayo ikan, makan yang banyak, biar kamunya cepat besar. Seru si kecil Damian di sela saat tangan mungilnya melempar makanan ikannya yang ada di kolam. Dedi, mana lagi? Mamam na Itan nada habis, Dedi, mana lagi? Makanan ikannya sudah habis. Seru Agatha yang meminta makanan ikannya lagi. Ini boy. Sahut Al dengan memberikan makanan ikan itu pada Agatha.
Jika keempat pria beda generasi itu sedang sibuk dengan memberi makan ikannya, maka beda halnya dengan Adinda dan juga mama mertuanya, dua wanita itu sedang duduk tenang bersama. Adinda, kamu sudah menyiapkan nama untuk anakmu ini nak? Tanya Devina. Kalau Adinda sih pasrah dengan Mas Alma, dan katanya Mas sudah menyiapkan sepasang nama untuk anak ketiga kami ini. Sahutnya dengan mengelus perutnya. Cucu Oma yang belum lahir, nanti kalau kamu sudah lahir harus tumbuh menjadi anak yang baik ya nak, jangan seperti kakakmu si Damian, yang suka jahil sama orang hihihi. Seru Devina. Adinda hanya tersenyum datar mendengar kalimat sangat momi mertuanya, rupanya bukan hanya suaminya Al yang tak ingin jika anak ketiganya ini memiliki sifat yang sama dengan Damian, tetapi ibu mertuanya pun juga. Sudah ya Upa, Mian dah lelah, Mian ini istirahat, sudah ya Opa, Damian sudah lelah, Damian ingin istirahat. Serunya pada sangat Opa dengan memberikan sisa makanan ikannya. Lo anak itu, main langsung pergi, heh, Damian, untung kamu cucu kesayangan Opa, iya benar, kamu cucu kesayanganku, sekaligus cucu yang menyebalkan. Gumam Enrico. Ternyata cucu kecilnya itu masih harus mendapat didikan lebih dari kembarannya, agar sedikit lebih bertanggung jawab, iya, benar begitu.